Halo, selamat datang di video pertama gue. Sebenarnya sih bukan gue sendiri ya. Sebenarnya gue tuh mau nge-share gimana sih cara kita berhenti ngerokok itu sama temen gue. Tapi di sini gue kebagian tugas untuk jadi podcasternya. Jadi gue ngomong, jadi temen gue tuh cuma ngemeragain lewat video. Nah, jadi di sini sebenarnya ini tugas kuliah untuk matkul TIK. Nah, salah satu tugasnya adalah ngebuat video dan gue akhirnya ngebuat video ini. Jadi di sini gue tuh mau sharing, bukan ngajarin apa yang udah pernah gue coba dulu waktu gue masih perokok. Itu gimana sih caranya kalau misalnya kita ya lagi nongkrong gitu, kita nggak ngerokok, dan gimana solusinya. Dan kalau misalnya kita stres, kita nggak ngerokok, itu gimana solusinya. Nah, jadi di video ini gue bakal sharing apa yang udah gue tahu dan yang pernah gue coba. Oke, check it out. Oke, jadi yang pertama itu kita tuh harus sadar akan bahaya ngerokok. Nah, dari ya nggak usah ini deh, kita itu juga semua tahu dan ada di bungkus rokok itu kalau misalnya ngerokok tuh bisa menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan kehamilan, dan masih banyak lagi yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Nah, untuk langkah awal lu harus sadar dulu, wah ternyata tuh rokok tuh bahaya nih buat kita. Kalau misalnya kita masih terus-terusan, kasihan lah sama diri kita nanti gitu. Nanti gue sih bakal masuk rumah sakit atau bahkan gue meninggal. Gue bikin sedih orang terdekat gue, orang tua gue, teman gue, atau misalkan pacar kalau punya. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita tuh harus sadar akan bahayanya. Nah, setelah kita sadar, setelah itu bakal muncul niat, dan ya, niat itulah yang akan merubah kita. Oke. Oke. Yang kedua itu kita tuh kondisinya kita lagi smoker nih. Coba kita sharing ke temen kita, ke keluarga, atau ke kerabat. Coba awali dengan pertanyaan, gimana ya kira-kira berhenti ngerokok. Nah, dari situ mereka yang akan peduli sama lo itu bakal ngasih tauin, dan mereka bakal peduli. Nah, contohnya aja, misalnya gue pernah cerita sama temen, gimana cerita ngerokok gitu. Terus gue tuh disuruh salah satu temen gue, lu kasihan aja sama diri lu nanti kalau misalnya lu masuk rumah sakit, lu harus keluar duit gede lagi. Kalau lu misalnya meninggal juga nggak keluar duit gitu, pasti keluar duit kan untuk beli tanah, untuk acara 7 hari, 8 hari, 9 hari. Nah, jadi ya kita sharing dulu lah. Untuk langkah kedua ini, coba kita tanyain pendapat orang-orang terdekat kita, gimana sih caranya, kira-kira gue harus gimana. Gue juga pernah waktu itu gue lagi suka sama cewek. Jadi si cewek itu gak suka cowok perokok, dan gue waktu itu masih batu kayak, emang kenapa sih emang cuma ngerokok dong, kenapa emang gak bakal kenapa-napa gitu kan. Terus ada satu kata-kata dia yang ngebikin gue tuh jelek. Dia tuh bilang gini waktu itu, kalau lu nggak bisa sayang sama diri lu sendiri, lu nggak bakal bisa sayangin orang lain. Nah, jadi semuanya itu harus berawal dari sendiri dulu. Lu kalau nyenengin orang, diri lu harus senang dulu. Nggak bisa diri lu nggak senang, lu nyenengin orang lain, itu sama kayak bullshit kan. Nah, dalam case ini basicnya tuh kita tuh harus sayang sama diri kita dulu. Diri kita sehat, maksud kita merawat diri kita dengan baik. Nah, baru kita tuh bisa ngurusin hidup orang. Kalau dalam kasus relationship kayak gini kan, itu bukan cuma satu orang, ada 2 orang gitu kan. Nah, jadi untuk yang ketiga ini ada solusinya, yaitu permen. Nah,
gue dulu pernah waktu gue mau nongkrong nih ya, gue tuh kasusnya udah lagi masa transisi dari smoker ke yang udah ketobat lah, bisa dikatakan gitu, ketobat nggak ngerokok. Nah jadi tuh gue setiap nongkrong dulu tuh kan teman-teman gue pada ngerokok, nah gue otomatis terpicu dong kan, gue jadi pengen, gue nyium baunya aja pengen. Tapi gue punya cara, itu gue makan permen, terutama permen, kalau gue pribadi tuh permen yang mint, kayak permen yang dingin lah gitu lah di tenggorokan. Gak usah sebut merek karena ini gak di endorse. Jadi kenapa gue masukin permen ke dalam solusinya, karena waktu makan permen itu tenggorokan tuh dingin. Jadi itu menurut gue tuh jadi tersugesti kayak itu seger gitu di di tenggorokan gue. Jadi serasa seperti kayak nge-vape, jadi kan dingin gitu. Nah ini bisa jadi solusi yang lu pakai untuk lu berhenti ngerokok. Nah untuk solusi gue buat kalian para penonton, ini yang terakhir ya. Jadi kalian tuh bisa pilih opsi kalau misalnya kalian udah sadar akan bahayanya masih tetap nggak bisa berhenti, atau kalian udah sharing ke kerabat kalian atau ke teman kalian atau bahkan pacar kalian, udah dikasih motivasi, udah dikasih apalagi dikasih dorongan tetap gagal, dan kalian udah mencoba makan permen atau mungkin udah melakukan hal lain agar kayak nggak ngerokok, ini solusi terakhir yang bakal gue kasih dulu, yaitu vape. Kenapa gue ngasih solusi ini? Karena ini masih ada pro dan kontra ya di antara masyarakat. Jadi vape itu ada yang bilang berbahaya, ada yang bilang sama aja bahayanya sama rokok, ada yang bilang ini lebih baik dari rokok. Nah gue dari artikel yang gue baca, di liquid di kandungan di vape ini itu nggak ada tar. Jadi kalau menurut gue ini lebih aman dari rokok, tapi nggak lebih sehat. Lu lebih sehat nggak ngerokok dan nggak nge-vape dong. Nah, menurut gue vape ini bisa ngebuat lu jadi nggak ngerokok. Nah karena gue dulu pernah nyobain, gue udah nge-vape sekitar beberapa minggu, itu nggak ngerokok sama sekali. Dan satu ketika gue nongkrong nih sama temen-temen gue, dan gue pengen nih tiba-tiba mau ngerokok. Ketika gue nyobain rokok, itu rasanya jadi hambar, kayak gak enak lagi. Gue gak ngerti kenapa. Dan pada dasarnya juga vape itu liquidnya ada banyak rasa, jadi gak ngebosenin juga kan. Ini bisa jadi salah satu opsi lo untuk berhenti ngerokok. Kalau misalnya kalian kepo bahaya gak sih atau apa sih kandungan dari liquidnya itu, nah kalian bisa cari aja di Google dan lihat berbagai artikel, berbagai ulasan, apakah sebenarnya tuh apakah bahaya atau enggak sih, ataukah aman nggak untuk kita berhenti ngerokok dan kita beralih ke vape. Kira-kira itu aja teman-teman penonton guys yang gue sharingin kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian tuh bisa lebih mantep dan kalian tuh bisa berhenti ngerokok secara total ya, bukan cuma seminggu 2 minggu atau sehari 2 hari terus ngerokok lagi terus kumat lagi. Nah semoga apa yang gue sharing itu bisa berguna. Terus kalau misalnya ada salah-salah kata, gue mohon maaf, karena ini kali pertamanya gue bikin video kayak gini, apalagi gue sendiri yang ngomong dan dengan peralatan yang seadanya, cuma pakai kamera webcam gitu, jadi mohon dimaafkan. Makasih.